Jokowi, tonggak sejarah peradaban Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman. Negara Indonesia ini menjadi Indonesia karena dipersatukan oleh banyak suku yang berbeda-beda. Negara Indonesia dipersatukan oleh keberagaman ras dan budaya yang begitu banyak dan kaya. Namun demikian, kita melihat bagaimana negara yang kaya ini sebenarnya sangatlah rentan jika negara ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberagaman dan anti dengan perbedaan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang membangun begitu banyak suku, agama, ras, dan antar golongan yang dipersatukan dengan luar biasa. Kekuatan dari bangsa ini bisa menjadi kelemahan jika tidak diurus dengan baik dan dipelihara kebinekaannya. Keberagaman di Indonesia ini rentan untuk disusupi dan dihancurkan dengan semangat-semangat intoleransi dan terorisme yang belakangan ini muncul pasca menangnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Sebetulnya, kalau kita bicara tentang gerakan fundamentalis dan radikalisme, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan Candi Borobudur pun pernah dibom oleh gerakan fundamentalisme yang ada di Indonesia yang merupakan produk impor dari luar negeri. Namun saat ini, konteksnya berbeda sedikit, yakni konteks berpolitik. Harus diakui bahwa politisi ini memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan harus kita akui bersama bahwa banyak banget politisi yang ingin Indonesia berganti sistem. Mereka ada di partai-partai yang diakui oleh negara demokrasi ini. Mereka menggunakan istilah demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri dengan luar biasa, gagap gempita dan begitu menggariakan. Presiden Joko Widodo adalah salah satu sosok yang sangat anti dengan gerakan intoleransi. Di dalam Muktamar Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo mengatakan dengan jelas bahwa kalau mau berpolitik dan berkompetisi untuk menjadi presiden 2024, usahakan kondusivitas dan suasana yang adem. Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk para politisi menjauh setiap potensi perpecahan yang dilakukan berdasarkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Eskalasi politik pasti terjadi, tapi Presiden Joko Widodo mewanti-wanti masyarakat untuk paling mentoknya ya hangat saja. Presiden Joko Widodo tahu betul sejarah negara-negara Timur Tengah yang hancur lebur berantakan karena isu politisasi agama, ras, dan antar golongan. Spirit fundamentalisme dan radikalisme benar-benar dipakai untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah yang saat ini terus-menerus ada di dalam konflik abadi. Konflik mengenai kepercayaan dan pandangan meskipun agama mereka sama menjadi sangat berbahaya buat negara Indonesia. Negara ini dibentuk dalam keberagaman dan negara kita adalah negara yang berketahunan, bukan negara beragama secara spesifik agama tertentu. Maka di dalam tahun 2024 nanti, kita harus memastikan pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang adil dan beradab. Adil kepada seluruh umat beragama, juga beradab kepada masyarakat minoritas. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti untuk memilih pemimpin yang berkarakter dan berkarisma agar negara ini tetap aman dan santosa. Secara fakta kita melihat bahwa sahabat dekat dari Presiden Joko Widodo yakni Bapak Basuki Cahayapurnama adalah satu korban dari pembunuhan karakter yang dilakukan oleh pendukungnya Anies Baswedan. Bapak Ahok sendiri dihancurkan karakternya karena dia dianggap sebagai orang kafir dan Cina, juga anti korupsi, polarisasi kesukuan yang dialami oleh Bapak Ahok membuat Ahok harus mati karir politiknya dan bahkan sampai di penjara. Bapak Ahok sendiri pernah mengakui bahwa dia sempat dalam keadaan depresi dan stres berat karena dia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh pemerintah. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ahok berhasil lewat dari segala pergulatan itu. Padahal apa yang dia katakan sangat amat jelas bahwa jangan sampai orang-orang dibodohi oleh ayat. Dan kalimat Ahok pun dipelintir dan dipotong oleh si kampret Bumiani. Makanya tahun 2024 kita harus siap sedia berperang melawan radikalisme dan intoleransi yang ada di tubuh musuhnya Presiden Joko Widodo dan musuh Indonesia. Dan besar harapan saya agar orang-orang yang di-backing oleh Partai Nasdem dan juga musuh-musuhnya Ahok segera dibuni banguskan secara karir politiknya juga. Jangan sampai negara ini diporak-porandakan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kita ingin melihat hari depan Indonesia yang lebih cerah dan bermartabat karena Presiden Joko Widodo sudah memancangkan tonggak pembangunan di negeri ini selama 10 tahun yang akan ia pimpin sampai 2024 nanti. Kita butuh penerus Presiden Joko Widodo, bukan pengganti Presiden Joko Widodo. Saya melihat ini dalam diri Budiman Sujatmiko dan juga Bapak Ganjar Pranowo tentunya.